Oke, kali ini kita bakal bahas satu kata. Satu kata dalam bahasa Inggris yang kayaknya paling kontroversial, paling sering dikritik, dan juga paling sering disalahpahami. Yap, kata like. Hayo ngaku, kita semua pasti pernah kan pakai kata ini? Kadang rasanya natural banget, tapi di sisi lain kok kayak agak malu-maluin ya. Akhirnya, kita jadi suka ngejudge cara ngomong kita sendiri. Nah, kebiasaan ngawasin omongan orang ini, terutama omongan cewek, sebenarnya memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Kenapa sih kita seobsesi itu buat benerin cara orang ngomong? Oke, kita mulai dari mitos yang pertama. Mitos yang paling umum nih. Katanya sih kemunculan kata like ini gara-gara satu momen budaya yang spesifik banget. Jadi, di tahun 1982, ada lagu dari Frank Zappa judulnya Valley Girl. Nah, lagu inilah yang ngebuat stereotip cewek remaja centil yang suka ke mall dan ngomong like terus-terusan jadi ngetop. Gara-gara pop culture, si Valley Girl ini jadi kayak ikonnya tren ini. Dan kata like jadi selamanya dihubung-hubungin sama stereotip cewek yang dianggap dangkal. Tapi, faktanya jauh lebih tua dari itu. Kata like ini udah ada di bahasa Inggris selama berabad-abad. Bahkan dari tahun 1770-an udah ada catatannya. Terus di tahun 1950-an, kata ini jadi andalannya slang beatnik. Jadi, para Valley Girls ini sebenarnya nggak nyiptain penggunaannya. Mereka cuma bikin kata ini jadi populer lagi. Lanjut ke mitos kedua. Katanya, like itu cuma kata isian doang yang nggak ada artinya. Cuma kebiasaan ngomong yang nunjukin kalau orangnya nggak pinter. Bener nggak sih? Ternyata salah besar. Para ahli bahasa justru nemuin paling nggak ada 4 fungsi penting dari kata ini. Dan masing-masing fungsi ini tuh nambahin lapisan makna yang beda-beda. Jadi bukan sekadar kata isian. Salah satu fungsi yang paling keren itu adalah sebagai quotative atau pengutip. Jadi kalau kita bilang, ibuku, like, aku mau lari maraton, itu bukan berarti kita ngutip kata per kata, tapi kita nyampein gimana rasanya interaksi itu. Dan jujur aja, seringkali rasanya itu lebih penting daripada kata-kata persisnya kan? Jadi, bisa dibilang ini tuh alat buat nunjukin sisi rentan kita, buat ngajak pendengar terhubung secara emosional. Keren banget kan? Kata sekecil ini bisa mengubah cerita biasa jadi semacam undangan buat orang lain ikut merasakan apa yang kita rasain. Oke, mitos ketiga, dan yang ini problematik banget sih, yaitu anggapan kalau like itu bahasa cewek yang bikin kedengaran bodoh. Ini nunjukin banget adanya standar ganda. Coba deh bandingin sama kata dude. Kata ini kan sering dianggap maskulin ya. Padahal fungsinya seringkali mirip banget sama like, serbaguna juga. Tapi dude dianggap keren dan santai, sementara like dikritik habis-habisan. Aneh kan? Dan lucunya, datanya pun nggak mendukung stereotip ini loh. Ada studi dari UCLA di tahun 2021 yang nemuin kalau dalam sampel mereka, cewek-cewek justru lebih sedikit pakai kata pengisi dibanding cowok. Cowok juga pakai kok, cuma mereka mungkin lebih sering pakai kata kayak iya daripada like. Justru, ini poin pentingnya. Kata Amanda Montel, seorang ahli bahasa, selama puluhan tahun para ahli bahasa itu udah sepakat kalau perempuan muda di perkotaan itu seringkali jadi inovator bahasa kita. Jadi bukannya merusak bahasa, mereka justru yang bikin bahasa itu terus berkembang. Nah, setelah ngebongkar mitos-mitos tadi, gimana kalau sekarang kita coba lihat kata like ini dari kacamata yang beda? Coba bayangin deh, kalau ada orang ngomong tanpa jeda, tanpa kata pengisi sama sekali. Kaku banget kan? Malah jadi kayak ngomong sama chatbot AI. Di zaman sekarang ini justru ketidaksempurnaan kayak penggunaan kata like inilah yang bikin kita terdengar manusiawi, yang membedakan kita dari mesin. Jadi, like itu bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ini bisa jadi alat buat lebih presisi, kayak lampu neon yang nunjukin bagian mana dari omongan kita yang penting. Bisa jadi semacam bantalan buat percakapan yang sulit, dan yang paling penting, ini adalah undangan buat terhubung dengan orang lain. Ini tuh nunjukin adanya kecerdasan emosional dan sosial yang lagi bekerja. Dan lihat deh, generasi sekarang. Contohnya Ice Spice. Judul EP debutnya itu like, titik, pakai tanda tanya. Ini nunjukin gimana kata ini punya kekuatan budaya yang kuat dan penuh percaya diri. Di tangan mereka, like bukan lagi pertanyaan, tapi sebuah pernyataan sikap. Jadi gimana kalau kita ubah cara pandang kita? Gimana kalau like itu sebenarnya bukan kebiasaan verbal yang jelek, tapi justru sebuah alat canggih buat membangun koneksi emosional? Mungkin udah saatnya kita berhenti ngejudge dan mulai mengapresiasi fungsi luar biasa dari kata yang satu ini.